Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adewa Fadilah, NIM 287-080 dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan proposal yang saya buat. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya menyampaikan lampiran pengesahan proposal PKM Kewirausahaan. Yang pertama, judul kegiatan Jamur Tiram Samba Balado. Yang kedua, bidang kegiatan tugas kewirausahaan. Yang ketiga, ketua pelaksana kegiatan, nama lengkap Adewa Fadilah, NIM 287-080, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Perguruan Tinggi Universitas Negeri Padang. Alamat email fadilahadewayu@gmail.com. Anggota pelaksana atau penulis AD. Biaya kegiatan total dikti Rp 12 juta rupiah. Jangka waktu pelaksanaan 4 bulan. Di sini saya terlebih dahulu menyampaikan daftar pustaka dari proposal yang saya buat. Bab pertama, pendahuluan, meliputi latar belakang, prioritas masalah, manfaat kegiatan, iuran. Bab kedua, gambaran umum rencana usaha, meliputi profil konsumen, analisis produk, analisis usaha. Yang bab ketiga, metode pelaksanaan, meliputi tahap persiapan tempat, persiapan peralatan, persiapan bahan, persiapan dana, dan tahap pelaksanaan. Bab keempat yaitu biaya dan jadwal kegiatan, meliputi jadwal kegiatan program, anggaran biaya, analisis keuangan. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Sesudah saya menyampaikan daftar isi, saya akan masuk ke tahap pembahasan, yaitu tentang ringkasan. Jamur tiram crispy atau jamur goreng dengan menggunakan tepung menjadi salah satu cemilan yang sangat disukai anak-anak, bahkan sampai remaja. Karena makanan yang gurih dan renyah dan rasanya sangat enak dan lezat, dan juga memiliki banyak khasiat. Banyak ditemukan kuliner makanan yang bahan dasarnya adalah jamur tiram, dan kebanyakan masih diolah menjadi jamur goreng dengan tepung yang sering kita sebut dengan jamur crispy. Untuk itu, kreativitas dalam mengolah jamur tiram menjadi makanan yang sangat disukai pada kalangan anak-anak hingga remaja karena rasanya enak dan gurih, dan pada jamur ini sangat perlu dikembangkan, maka terciptalah olahan makanan berbahan dasar jamur tiram, yaitu jamur tiram geprek samba balado, dengan harga yang terjangkau dan sehat serta rasa yang gurih dan enak. Banyak faktor yang perlu diperhatikan untuk memajukan usaha jamur crispy ini, yaitu dengan memilih lokasi yang tepat strategis, pemasaran, dan juga menentukan harga yang terjangkau di kalangan masyarakat. Metode pelaksanaan yang dilakukan untuk program pembuatan jamur tiram ini adalah 1. Tahap persiapan, 2. Tahap pelaksana, 3. Tahap pemasaran, dan yang keempat, tahap evaluasi. Masuk ke bab yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Pada perkembangan zaman ini, maka semakin ketatnya persaingan antara usaha-usaha dari pasar kuliner membuat pembisnis sekarang ini mencari metode agar usahanya cepat laku atau laris, dan perlu membuat terobosan dan inovasi baru agar tetap terdepan dalam bersaing antara usaha-usaha dari pasar kuliner. Salah satu usaha yang masih laris dan berkembang yaitu usaha japrek balado atau jamur tiram geprek samba balado. Kuliner di Indonesia jenisnya sangat beragam banyak. Dilihat dari semua daerah pasti memiliki makanan khas
karena masakan Indonesia ini begitu khas dan kaya dengan bumbu dan rempah-rempah yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Pada saat ini, perkembangan kuliner Indonesia sangat cepat, apalagi dengan banyaknya menu-menu baru dan orang lain memikirkan cara cerdas untuk perkembangan zaman ini. Pada zaman ini maka terciptalah sebuah menu baru, jamur tiram geprek sambal balado. Dilihat manfaatnya yang terdapat pada jamur tiram geprek sambal balado ini adalah makanan yang sehat dan bergizi tinggi dan juga tanpa kolesterol dan mengandung omega 3 serta bebas pengawet. Geprek balado ini merupakan jenis olahan makanan berbahan dasar jamur tiram yang mengandung protein tinggi dan juga meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan kolesterol, membantu mencegah kanker, sumber vitamin B3 dan juga meningkatkan kolagen, serta dipercaya mempunyai khasiat obat untuk berbagai penyakit seperti liver, diabetes dan anemia. Prioritas masalah rumusan masalah yang dibahas dalam karya tulis ini adalah bagaimana bentuk usaha jamur tiram geprek sambal balado yang akan dilakukan, bagaimana pemasaran usaha jamur tiram geprek sambal balado, yang C, bagaimana analisis dari bisnis jamur tiram geprek sambal balado, yang ketiga, manfaat kegiatan. Adapun manfaat dari pembuatan program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan nilai guna dan nilai ekonomis jamur tiram sebagai bahan dasar makanan. Kedua, mewujudkan kuliner Nusantara yang mempunyai kualitas makanan yang sehat dan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Yang ketiga, menumbuh kebanggaan jiwa kewirausahaan mahasiswa. 4, menumbuhkan kekembangan berwirausaha. Kelima, menciptakan lapangan usaha baru. Yang bab kedua yaitu gambaran umum rencana usaha. 2.1 Proses konsumen makanan berbahan dasar jamur tiram ini telah banyak dikonsumsi di kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga remaja maupun orang tua, dan makanan ini sehat dan bergizi tinggi, dan ditambah dengan sambal balado dengan khas Minangkabau, maka jamur ini banyak diminati dan salah satunya faktor pemicu adalah kandungan gizi yang tinggi dan harganya yang murah atau terjangkau. 2.2 Analisis produk. 1. Jenis, nama dan karakteristik produk. Jenis produk, nama produk geprek balado atau jamur tiram geprek sambal balado. Karakteristik jamur geprek ini dikonsep dengan mempunyai rasa yang enak dan nikmat dan makanan yang sehat serta bergizi tinggi untuk cemilan bagi masyarakat di Kota Padang. 2. Keunggulan produk dibandingkan dengan produk lain di pasaran. A. Produk ini jarang berada di pasar Kota Padang. B. Memiliki manfaat khasiat tinggi dan berbeda dengan usaha jamur lainnya. Yang C. Cita rasa Minang dengan terkenal sambal balado dan kepedasannya. 3. Analisis usaha. 1. Profil konsumen. Konsumen yang ditargetkan ialah masyarakat Kota Padang, khususnya bagi anak kos yang di sekitaran UNP atau mahasiswa UNP, dan menjadi sasaran utama pada pemasaran. Kedua, potensi dan segmentasi pasar. Segmentasi pasar dan potensi ialah para anak muda dan mahasiswa dengan hal-hal baru dengan produk yang masih kurang terkenal di kalangan mereka dan cemilan yang banyak belum diketahui oleh mahasiswa, dan mereka inilah untuk segmentasi pasar kami. 3. Pesaing dan peluang pasar. Pesaing dari produk ini ialah produk dengan jenis cemilan seperti makanan ringan dan minuman yang unik yang ada di daerah pasar baru. Tapi produk ini memiliki pasar untuk tertarik dengan produk kami ialah dengan lewat media sosial, lewat Instagram dan
promosi dan snapgram atau WhatsApp. Keempat, media sosial yang akan digunakan. Media sosial seperti pamflet yang unik agar mahasiswa tertarik, dan membuat promo untuk pembelian yang lebih, misalkan membeli lebih dari 5 box akan diberi bonus untuk 1 box, dan membuat giveaway di Instagram atau media sosial lainnya. Yang kelima, target penjualan minimal 6 bulan maksimal 1 tahun. 6. Strategi pemasaran yang akan diterapkan. A. Wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran yang dituju adalah Kota Padang, khususnya dekat dengan kampus-kampus yang berada di Kota Padang. Daerah ketinggian atau daerah pelosok. Kegiatan pemasaran akan dilakukan dengan jualan menggunakan steleng di tempat pasar depan mahasiswa atau kampus-kampus. Pemasaran yang berada daerah dekat dengan kampus-kampus, pemasaran akan lebih leluasa dan akan lebih mendekatkan kepada mahasiswa-mahasiswa. Yang bab ketiga yaitu metode pelaksanaan. Tahap persiapan. 1. Persiapan tempat. Tempat persiapan pelaksana usaha ini dekat dengan kampus-kampus yang berada di Padang atau Sumatera Barat. Persiapan peralatan alat geprek, tungku bakar, kompor gas, tabung gas, panci, wajan, alat penjepit, sendok sayur, pisau, telenan, alat dapur, piring, sendok makan, garpu, gelas plastik, ember, strapless, mika sedang, tas plastik, gerobak, meja makan, kursi plastik, tenda plastik, spanduk. 3. Persiapan bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain jamur tiram, cabai rawit warna, bawang merah, bawang putih, cabai merah, kecap, gula merah, garam, minyak goreng, sayur kol, tomat merah. 4. Persiapan dana. Dana yang dibutuhkan adalah dana untuk penggunaan peralatan, pemakaian bahan, dana sewa dan perizinan tempat. Gambaran umum perolehan dana diperoleh dari dana usaha. Yang kelima, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan kegiatan usaha ini adalah dengan mengolah jamur tiram menjadi jamur tiram bakar saus kacang. Merupakan makanan yang sehat, nikmat, dan dengan harga yang terjangkau. Langkah-langkah dalam pembuatan jamur tiram bakar saus kacang adalah sebagai berikut. Siapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Bahan-bahan dasar: 100 gram jamur tiram, potong-potong besar untuk menjadi geprek. Yang ketiga, cara membuat sambal balado. 1. Cabai merah dan cabai rawit dipotong kasar, masukkan ke dalam ulekan. Yang kedua, tambahkan bawang putih, bawang merah, tomat, gula pasir dan merica serta garam. 3. Tumbuk kasar sampai tercampur semua bahan. 4. Tumis semua tambahan daun jeruk dan kaldunya. 5. Siapkan dinikmati bersama jamur geprek. Penyajian. 1. Siapkan wajan dididihkan minyak untuk menggoreng jamur dan letaknya jamur tiram yang telah dikasih bumbu atau tepung untuk menjadi kriuk. Apabila sudah jamur tiramnya menjadi crispy, dan untuk sisa tepung bisa dijadikan adonan kering untuk menjadi kriuk sehingga digeprek jamur tiram hingga merata. 2. Lengkapi piring saji dengan irisan kol dan tomat. Letakkan jamur tiram geprek dalam piring dan siram dengan sambal balado ala Padang. Bab 4 yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Pada bab ini saya tidak akan menjelaskan karena akan membutuhkan waktu yang sedikit lama dan susah untuk dijelaskan karena rincian dari biaya-biaya membuat geprek.
Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.